Banyak orang yang masih hidup tapi dia tidak mau berdoa, tidak mau beribadah, tidak mau dekat dengan Tuhan. Sesungguhnya dia sebenarnya mati itu. Mari kita angkat hati kita dan kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, terima kasih banyak di malam penuh berkat malam hari ini. Kami boleh berkumpul bersama dengan jemaat Facebook, jemaat di TikTok semuanya. Biar ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami semua terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas, yang mampu mengerjakan lebih dari apa yang kami bayangkan hari ini. Terima kasih banyak. Harusnya kami beristirahat, tapi terima kasih Tuhan memanggil kami dalam persekutuan ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami oleh kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya kami membaca dan merenungkan firman-Mu dengan baik, dan kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus yang ada di TikTok, Shalom. Yang ada jemaat-jemaat Facebook, Shalom. Yang ada dimanapun, yang ada di sini, Shalom. Selamat malam semuanya. Malam hari ini satu khotbah lama diminta untuk saya sampaikan, dan saya ingin membacakan kembali untuk kita satu bagian Alkitab dari Kisah Penciptaan. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Mari kita buka Kejadian pasal 1 ayat 26. Saya berharap saudara-saudara menyiapkan hati, pikiran, perasaan, bahkan hidup kita sepenuhnya untuk pemberitaan ini. Kejadian pasal 1 ayat 26. Firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Yang ada di sini semuanya shalom. Karena ini sebuah khotbah lama, saudara-saudara, saya ingin untuk mengajak kita merenungkan kembali. Ada seorang anak-anak sekolah minggu tanya saya begini, Pak Pendeta, kalau manusia mati itu jelas. Kalau manusia mati itu jelas. Kalau tidak masuk surga berarti masuk neraka. Itu kalau manusia yang mati. Tapi bagaimana kalau ayam yang mati, Pak Pendeta? Kira-kira dia masuk di mana? Saya juga bingung dengar itu pertanyaan. Tapi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, ayam mati masuk di mana? Separuh bilang masuk di kuali, Pak Pendeta. Separuh bilang masuk di perut, Pak Pendeta. Separuh bilang masuk di tacu, Pak Pendeta. Tapi bagaimana kalau dia mati di hutan? Tetap masuk perut juga. Tapi ini sesuatu yang serius sekali. Itu jawaban semua menunjukkan bahwa manusia berbeda dengan ayam. Amin kok? Amin. Manusia dengan ayam beda. Dalam cerita penciptaan kita temukan, ketika Tuhan ingin menciptakan ayam, dia cukup berfirman, jadilah ayam. Waktu cipta sapi, cukup berfirman jadi. Waktu cipta semuanya, cukup berfirman dan jadi. Tapi ketika ingin menciptakan manusia, seolah-olah ada sebuah hitung-hitungan, seolah-olah ada sebuah pertimbangan, seolah-olah ada sebuah pikiran yang jauh ke depan. Kenapa? Karena manusia akan diberi kuasa untuk menguasai seluruh ciptaan. Manusia tidak boleh sama dengan ayam. Manusia mesti berbeda dengan ayam. Setelah berpikir dan kemudian Tuhan bilang, baiklah sekarang manusia diciptakan. Maka dengan tangannya sendiri Tuhan Allah menciptakan manusia dan membedakan manusia dengan ayam. Apa itu yang membedakan manusia dengan ayam, saudara-saudara? Ayam hanya punya satu kehidupan saja. Ayam punya berapa kehidupan? Hanya satu kehidupan saja. Tetapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Manusia diberikan berapa kehidupan? 3 kehidupan sekaligus. Apa itu? 1. Manusia diberikan tubuh yang hidup. Manusia diberikan tubuh yang hidup. Tubuh manusia ini hidup semua. Dari ujung kaki sampai ujung kepala itu hidup semua.
Bagaimana saudara bisa tahu bahwa tubuh manusia ini hidup semua? Ya, itu hari kan kita pemberat badan hanya 37, sekarang kan 73. Betul. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Saya bilang di mana-mana, itu hari 10 tahun yang lalu kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah. Karena perut rata saja. Sekarang ke perut ada 3, satu di bawah, satu di sini, satu di... Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Kita baru cukur kumis kemarin, sekarang dia tumbuh sembarang saja. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Ibu-ibu baru cabut ini alis mata, gambar baik-baik, berharap tidak tumbuh lagi. Ternyata dia tumbuh kembali banyak. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Kita baru gunting kuku 3 hari lalu, berharap supaya bagus-bagus. Dia tumbuh lagi. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Tapi kalau baru tubuh yang hidup, kita belum beda dengan ayam. Karena ayam juga bertumbuh. Ayam juga bertumbuh. Amin kok? Siapa punya ayam yang dari tahun lalu sampai sekarang dia kecil terus, itu ayam mati dia pun nama itu, atau patung ayam. Nah, manusia Tuhan berikan tubuh yang hidup. Lalu Tuhan berikan tambah, manusia diberikan jiwa yang hidup. Manusia diberikan jiwa yang hidup. Jiwa itu apa? Manusia diberikan akal dan perasaan. Manusia diberikan akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan ini yang membentuk karakter manusia. Perjumpaan antara akal dan perasaan yang membentuk karakter manusia. Ayam itu ada otak, tapi tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah ayam. Yang ada hanya sekolah manusia. Ayam itu ada hati, namanya hati ayam. Tapi ayam tidak pakai perasaan. Makanya ayam itu dia mau kencing di mana, dia kencing saja. Namanya ayam. Yang ketiga, manusia diberikan roh yang hidup. Roh itu apa? Roh itu yang menghubungkan manusia berdosa dengan Tuhan Allah. Roh itu yang membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu yang mendorong manusia setiap hari untuk mencari Tuhan. Kan dia rasa dia akan sulit sekali kalau dia terpisah dari Tuhan. Sehingga banyak orang yang masih hidup tapi dia tidak mau berdoa, tidak mau beribadah, tidak mau dekat dengan Tuhan. Sesungguhnya dia sebenarnya mati itu. Saudara-saudara, sekarang kita lihat manusia sudah punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Cukup sampai di sini? Tidak, Tuhan tambah lagi. Gambar dan rupa kuku berikan kepadamu. Bayangkan, apa itu yang dimaksud gambar dan rupa Allah? Gambar yang rupa Allah berarti hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus itu dikasih pada manusia. Kekal, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kudus lagi diberikan kepada manusia. Wah, terlalu luar biasa toh. Saudara tahu sekarang, ternyata manusia pada diri manusia punya gambaran yang luar biasa. Punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kudus dan sempurna setelah jadi ciptaan yang sangat baik. Ini Tuhan bilang begitu. Hai manusia, dunia dan segala isinya ini kuberikan kepadamu. Semuanya engkau yang atur. Semua engkau yang atur. Koma. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Bahkan setan pun harus tunduk kepada manusia. Bayangkan. Saya suka tanya, kalau memang setan harus tunduk kepada manusia, pertanyaannya, kita takut setan atau setan takut kita? Itu pertanyaan berulang-ulang. Kerinduan kita, setan takut kita, kenyataan membuktikan kita yang takut setan toh. Kenapa? Karena ada kerusakan otoritas Allah di dalam hidup kita. Jadi kalau saudara tahu bahwa gambar dan rupa Allah itu ada pada kita, otoritas yang besar itu Tuhan kasih pada kita. Ketika ada orang kerasukan setan, tidak usah berteriak. Cukup katakan saja, bilang, setan, keluar. Keluar. Tidak usah. Setan takut otoritas Tuhan yang ada pada kita. Dia bukan takut kita pun teriakan. Yang berteriak kuat-kuat itu jangan sampai dia yang takut setan. Jadi dengan otoritas Tuhan yang ada pada kita, Anda bisa meminta, setan, keluar. Dia takut otoritas Tuhan, bukan takut kita pun teriakan. Saudara-saudara, lalu ciptaan yang bagus ini, ciptaan yang sangat baik ini menjadi rusak karena apa? Hanya satu kata, dosa. Dosa ini yang membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dosa ini yang membuat manusia yang tadinya ada gambar dan rupa Allah di situ menjadi rusak di situ. Lalu ketika manusia punya gambaran ini,
menjadi rusak. Gambar Allah yang ada pada manusia ini menjadi rusak. Bagaimana keadaan tubuh, jiwa, dan roh yang tadi Tuhan sudah kasih kepada manusia. Mari kita renungkan satu persatu. Tubuh yang hidup yang terkena dosa itu mengalami dua pergeseran yang serius. Pertama, tubuh yang terkena dosa itu hari itu langsung melecehkan perempuan. Tuhan Allah bertanya, Adam, kenapa kau makan ini buah? Dia bilang, perempuan yang engkau kasih itu yang jadi masalah. Ini kalimat sungguh berbeda dengan ketika pertama kali Adam baru melihat Hawa. Waktu Adam pertama kali melihat Hawa, dia bilang begini, dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, dia bilang, perempuan sumber masalah, perempuan racun dunia. Bayangkan. Saudara pernah dengar orang omong bilang perempuan racun dunia? Kalau saudara pernah dengar, apalagi omong sendiri, lebih bertobat. Kalau tidak bertobat, lebih berobat. Kenapa? Saudara sakit. Tuhan itu menciptakan perempuan itu sebagai bagian yang penting dalam perjalanan hidup laki-laki. Tubuh yang terkontaminasi dosa itu yang anggap remeh perempuan. Jadi hari ini saya ingin mengatakan, kalau kita kasih sekolah anak laki-laki, tidak kasih sekolah anak perempuan, tubuh kita bermasalah dengan dosa. Kalau hari ini yang laki-laki bilang begini, kamu perempuan itu sekolah tinggi-tinggi juga sama, pulang datang masuk dapur, itu tubuhmu terkontaminasi dosa. Tuhan Allah itu menciptakan manusia perempuan itu untuk menolong dan menjadi partner, sahabat, dan bagian sebelah dalam perjalanan hidup ini. Berhenti. Kadang-kadang di NTT ini kalau masuk minta nona, acara pinangan itu, para jubir sering pakai kata-kata yang berbunga-bunga. Tapi kalau kita tidak teliti, kadang-kadang kata-kata itu sangat melecehkan perempuan. Saya kasih contoh. Dengan bahasa-bahasa adat mereka bilang begini, kami punya anak laki-laki, sudah jalan ke sana kemari, tapi tidak ada yang masak, tidak ada yang cuci, tidak ada yang timba air. Saya pun anak jangan coba-coba datang ngomong begitu. Lu kira lu cari pembantu? Saya ingat sekali ketika saya masih melayani di Sabu Barat, di Mesara. Waktu itu saya belum menikah. Kalau jemaat lewat saya sementara cuci pakaian di sumur, orang bilang, saya bilang, Pak Pendeta, yuk makannya. Saya bilang, makannya apa? Nikah sudah. Saya bilang, kamu botak, ini tidak betul. Kalau mereka pergi ke rumah saya sementara sapu-sapu rumah, orang bilang begini, Pak Pendeta, makannya apa? Nikah sudah. Kamu otak parah. Pak Pendeta, kenapa setiap kali kita minta Pak Pendeta nikah, Bapak bilang kami otak tidak betul? Saya tanya dorang, boleh jawab. Kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak miring, yang pakaian kotor di sini, dia pergi kawin di sana. Supaya pakaian bersih, itu otak tidak lurus. Kalau rumah kotor, apa yang harus dilakukan? Sapu, bukan kawin. Hanya orang yang otak miring, yang rumah kotor di sini, dia pergi kawin supaya rumah bersih. Ya. Bahwa toh akhirnya ibu-ibu harus sapu, harus masak, harus timba air, bukan karena dia pembantu, tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Enak toh. Amin toh. Makanya jangan anggap remeh perempuan. Tubuh yang terkontaminasi dosa itu yang suka anggap remeh perempuan. Belajar aja perempuan. Itu satu. Tapi yang kedua, saudara, tubuh yang terkontaminasi dosa itu hari itu mulai memberhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Mulai bikin berhala baru, ini bagian-bagian tubuh tertentu. Maksudnya apa? Maksudnya begini, saudara-saudara. Dulu itu Adam dan Hawa itu telanjang saja, tapi tidak ada masalah. Dulu itu Adam dan Hawa itu telanjang saja, tapi tidak ada masalah. Adam telanjang ikut situ, Hawa telanjang ikut situ, tapi tidak ada masalah. Kita yang sekarang ini pakai pakaian rapi-rapi, mahal-mahalin, tapi ke masalah pun banyak lagi. Kenapa? Karena kita mulai jadikan bagian-bagian tubuh tertentu itu berhala baru. Contoh, kita semua ini lagi berpikir kalau orang hidung mancung itu pasti lebih baik dari yang hidung pesek itu. Pernah pikir begitu? Itu tubuh terkontaminasi dosa.
Oh ini tubuh ini memang Tuhan yang kasih, nah kita mau bikin bagaimana? Coba ikuti semua iklan-iklan kecantikan kulit di televisi. Semua iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk mengambil keputusan, kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Seolah-olah begitu. Warna kulit saja di berhala baru. Coba ikuti semua iklan kecantikan rambut di televisi. Semua iklan kecantikan rambut di televisi itu mengarahkan saya dan saudara untuk mengambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari yang rambut keriting. Bayangkan itu. Saya protes. Saya berkhotbah di banyak sekali acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang ini yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Ya, kok bisa begitu? Ya, rambut lurus itu kalau dibelai tidak terlalu enak. Mungkin karena lurus kita bilang sayang, itu ringan saja, tidak terlalu dahsyat. Yang keriting itu kalau dibelai menarik, sasa sayang, lebih dapat toh. Jadi jangan hanya gelisah hanya karena rambut keriting, karena Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita. Amin kok. Amin. Seolah-olah sekarang, jangankan itu saudara, berat badan saja bisa jadi berhala baru. Seolah-olah seorang perempuan yang cantik itu mesti berat badan 48 kg, tinggi badan 170 cm. Akhirnya banyak ibu-ibu tidak makan malam. Dorang hanya telan ludah malam. Terus nanti asam lambung naik, kok sakit, baru bilang dalam nama Yesus tidak akan sembuh. Tidak akan. Kita kayak apa kok? Kalau ada ibu-ibu gemuk 2 orang duduk, tiba-tiba yang gemuk 1 lewat sana dan 2 berkorek. Saya dan dia siapa lebih kurus. Berat badan saya bisa jadi berhala baru. Akhirnya penghargaan kita kepada kemanusiaan itu menjadi rusak. Banyak orang ini kan menghargai manusia karena kekayaan, karena jabatan. Dan kerusakan itu kadang-kadang dimulai dari rumah. Saya bicara di mana-mana. Kalau kita tanya, Bapak, anak berapa orang? Anak 4 orang, Pak Pendeta. Terus yang kerja di mana? Puji Tuhan, yang 3 sudah jadi manusia, Bapak. Nah, yang 1? Kalau 3 jadi manusia, nah yang 1 pohon. Atau batu akik. Karena kita menghargai manusia ini bukan karena dia ciptaan Tuhan, gambar dan rupa Allah ada. Lebih kepada kan kita lihat jabatan, karena kita lihat dia pun kekayaan, kok tidak. Kalau saudara alami begitu, lihat kok bertobat, kok tidak. Itu tubuh yang terkontaminasi dosa. Kedua, jiwa. Bagaimana sekarang jiwa yang terkontaminasi dosa? Jiwa yang terkontaminasi dosa, perjumpaan antara akal dan pikiran itu tidak lagi berimbang. Pada waktu tidak berimbang perjumpaan antara akal dan pikiran, Adam tuduh Hawa. Ada, kenapa kau makan ini? Ini perempuan. Perempuan, kenapa? Ular. Baku tuduh. Karena jiwanya sudah bermasalah. Perjumpaan akal dan perasaan sudah tidak berimbang. Hari ini, kalau saudara masih tuduh-tuduh orang, apalagi tidak dibangun di atas fakta-fakta, itu jiwamu bermasalah. Kalau tidak ada fakta, jangan bikin interpretasi. Interpretasi itu kira-kira begini. Ada seorang perempuan dewasa, laki-laki dewasa, bukan suami istri, masuk satu kamar tidur, mereka tutup pintu, kunci pintu, kasih mati lampu. Saudara duduk begini, saya datang, saya tanya, siapa di itu kamar? Pak ini dan ibu itu. Pertanyaan kedua, dorang ada buat apa di situ? Yang jiwanya bermasalah itu akan bilang begini, tahu sendiri ya Pak. Tahu apa? Kok saya tidak tahu, suruh saya tahu barang yang saya tidak tahu untuk apa? Itu jiwa bermasalah. Harusnya kalau saya tanya, dong ada buat apa di situ? Jawabannya ringan saja, minta maaf Pak, saya tidak tahu. Titik. Amin toh? Tapi kira-kira kalau dia jawab bilang, tahu sendiri ya Pak, itu positif atau negatif? Positif atau negatif? Negatif. Makanya kalau mau tambah yang positif, dong ada buat apa di situ? Minta maaf Bapak, saya tidak tahu. Kemungkinan besar dorang 2 ada berdoa Bapak. Ya toh, lebih positif kok tidak. Makanya berpikir positif, kalau tidak kita pun jiwa itu bermasalah. Bermasalah. Puncak dari jiwa yang bermasalah ialah Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Karena perjumpaan antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Amarah meluap-luap dalam hati.
rasa kepingin balas dendam yang tinggi, ketersinggungan yang luar biasa, itu melekat pada orang-orang yang jiwanya bermasalah. Saya ulang ya, supaya saudara bikin status di Facebook, atau di Instagram, atau di apa kok. Jiwa yang bermasalah itu amarah meluap-luap dalam hati, rasa kepingin balas dendam terlalu kuat di dalam hatinya. Dia marah, marah-marahnya dan tidak ada pengampunan. Itu jiwanya sangat bermasalah. Saudara-saudara, lantas orang yang jiwa bermasalah ini kadang-kadang dia senang sekali kalau orang lain susah itu. Saudara kalau jalan tiba-tiba ada motor lari dari sana hampir tabrak saudara dari belakang, saudara silih sedikit, dia lewat 20 meter dia jatuh, bruk, saudara bilang apa? Di Kupang bilang mampus. Picek begini kita pun bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah dan susah sekali lihat orang senang. Itu orang yang jiwanya bermasalah. Orang yang jiwa bermasalah itu suka kepo dengan orang lain itu. Kita ini kadang-kadang jiwa kita bermasalah sekali. Nah, mari kita lihat dulu roh yang terkontaminasi dosa. Roh yang terkontaminasi dosa itu, saudara, hari itu memutuskan hubungan dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah tanya, Adam, di mana engkau? Tuhan tanya begitu, itu Tuhan tahu, kau tidak tahu? Tahu. Nah, sudah tahu kenapa tanya? Tuhan tahu, tapi dia tanya bukan saja dia butuh sebuah pertanggungjawaban, tapi Tuhan tanya itu sekaligus mengirim pesan. Adam, ada masalah apa sampai engkau memutuskan hubunganmu dengan Allah? Ada masalah. Oh Tuhan, kami ada di sini. Kamu tetap di situ. Kami telanjang Tuhan. Kenapa kamu telanjang? Kami makan ini buah. Siapa yang suruh? Hai, kamu datang sini. Tuhan panggil dorang. Tuhan kasih pakai pakaian dan dorang. Kalau Tuhan yang bikin pakaian kasih dorang, itu pakaian pasti bagus sekali. Tapi setelah dorang pakai pakaian yang bagus, makanya yang Tuhan begini, sekarang keluarlah dari Taman Firdaus. Tinggal di luar Firdaus tetap ada makan minum. Tinggal di luar Firdaus itu tetap ada pakaian yang bagus. Tapi tinggal di luar Firdaus itu berarti mereka tinggal di luar dari inti kehidupan. Jadi inti kehidupan bukan pada uang, pakaian, atau makanan. Makanya kepada penjahat yang bilang begini, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Yesus bilang hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu di dalam Firdaus. Aku membawa kembali kamu masuk ke dalam inti kehidupan. Inti kehidupan itu adalah tinggal bersama-sama dengan Kristus di dalam Firdaus. Amin kok? Amin. Saudara lihat, tubuh yang terkontaminasi dosa, jiwa yang terkontaminasi dosa, roh yang terkontaminasi dosa telah menarik kita jauh daripada Tuhan Allah. Banyak orang berusaha mencari-cari di mana Tuhan Allah, dan itu sangat sulit untuk diperbaiki. Tuhan tahu itu bahwa usaha manusia pasti sia-sia. Berkenaan dengan itu, Tuhan merendahkan dirinya menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Punya tubuh, punya jiwa, punya roh, tapi tidak terkontaminasi dosa. Dia yang tidak berdosa ini, kepadanya ditimpakan seluruh kesalahan kita. Supaya kita kembali sebagaimana citra Allah pertama itu ada pada kita. Kita menjadi bersih, kudus, suci. Dan itu semua memang karena Tuhan Allah yang mengerjakannya bagi kita. Amin kok? Amin. Karena itu saudara-saudara jangan main-main dengan ini. Kalau saudara dipanggil untuk beribadah, beribadahlah. Kalau saudara mau hidup sebagai anak-anak Tuhan, hiduplah tidak dalam kepentingan-kepentingan yang kemudian menunjukkan bahwa ternyata tubuh kita masih terkontaminasi dosa. Kita ini kadang-kadang bermasalah. Satu suku bisa menghakimi suku yang lain. Kadang-kadang begitu. Kalau ada di NTT, dalam konteks NTT itu ada satu orang Timur bodoh, orang ramai dasar Timur, pada satu orang saya salah, kami semua kena habis. Ada satu orang rote yang terputar, dia bilang, otak apa? Rote. Ada satu orang tua, laki-laki dewasa, jalan siang-siang bawa ayam jantan, dia orang mana? Orang mana? Langsung tahu. Dia bayangkan, padahal belum tentu begitu. Ini kita pun masalah, kita pukul rata semuanya. Tidak begitu.
menjadi timur, menjadi rote, menjadi sabu, menjadi alor, menjadi mana lagi Sumba, Sumbawa, menjadi Jakarta, Medan, Batak itu semua bukan pilihan. Tuhan waktu mencipta saya, dia tidak pernah tanya, Yandi, lu mau timur kok Eropa? Kan Tuhan tidak tanya begitu. Tuhan suatu memang kita timur, pasti Tuhan mau. Ada maksud Tuhan di situ. Terima dulu kita pun diri ini apa adanya. Amin kok? Amin. Yang nona-nona saya kasih ingat, terima kita pun diri, terima itu nyong juga. Yang nong juga. Terima diri sendiri. Terima orang lain. Dalam seluruh kelebihan, dalam seluruh kekurangan. Yang suami istri juga begitu. Kita tidak nikah istri pun baik saja, kita tidak nikah suami pun baik saja. Kita menikah dengan dorang pun kekurangan sekaligus. Dengan dorang pun bapak, dorang pun mama, yang kita sebut mama mantu, bapak mantu, dari mana? Wenlasi. Yang tidak tahu yang ada di kota-kota selain NTT, di daerah selain NTT, kami di sini cukup dengan bapak mantu itu dari Wenlasi. Wenlasi di mana? Jangan cari di Google, nanti saudara datang cari tahu. Saudara lihat, hanya di dalam diri Yesus Kristus itulah kita dikembalikan menjadi ciptaan yang dahsyat, yang luar biasa, di mana gambar dan rupa Allah itu melekat pada kita. Jangan lupakan itu. Kalau Tuhan sudah panggil kita kembali dan sudah menebus serta menyelamatkan kita, kembalilah kepadanya. Tidak apa-apa. Saya kadang-kadang aneh dengan kita pun diri ini. Jiwa bermasalah. Orang yang jiwanya bermasalah itu tiap kali hanya tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Aduh. Orang baru lihat dia sedikit. Lihat apa? Itu memang susah. Saudara, begitupun kita. Tubuh yang terkontaminasi dosa itu. Jangan anggap remeh perempuan. Jangan anggap remeh perempuan. Tuhan tidak menjadikan mereka lebih di bawah dari kita. Kita sama. Tadi saya bilang. Dari perempuan itu kita tahu bahwa kita laki-laki punya mimpi yang tinggi, tapi kita tidak bisa berjalan sendiri. Manusia itu diciptakan itu seperti apa ya? Malaikat bersayap satu, tapi dengan cita-cita yang setinggi langit. Bagaimana dia bersayap satu mau terbang setinggi langit? Apalagi di badan besar begitu, sayap bisa patah. Makanya dia butuh memeluk orang lain. Kalau laki-laki dia memeluk perempuan, supaya dua sayap ini dikepakkan, dua-dua naik. Amin toh? Begitu. Jangan anggap remeh perempuan. Jangan juga jadikan kita pembagian-bagian tubuh ini menjadi berhala baru. Kadang-kadang orang suka bully, orang suka olok, orang punya penampilan tubuh. Padahal itu memang dari sana sudah begitu. Ada yang bilang saya, Yandi, yuk, kenapa lupu muka pipis semua? Oh memangnya ini saya pipi biar saja di situ. Jangan begitu, jangan rendahkan orang lain hanya kan dia pun penampilan. Lain hal kalau dia pun kuku kaki kotor, nah kasih tahu dia. Tapi kalau dia pun pipi, dia pun apa itu kan Tuhan yang kasih toh. Amin toh. Amin. Yang orang tua ada orang juga bapak mantu, mama mantu, jangan terlalu pilih anak-anak mantu. Kasihan dong itu. Oh sedih itu. Saudara-saudara, ini hal yang serius. Mari kita sadar diri bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan karena itu kita mau untuk memeliharanya dengan baik. Tuhan memberkati kita, saudara-saudara. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita dan kita mau berdoa malam hari ini. Biarlah gambar dan citra Allah yang ada pada diri kita, yang sudah pernah kita hilang karena dosa, kembali karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, terlalu baik dan terlalu ajaib kasih-Mu buat kami yang menciptakan kami, memelihara, memberikan hidup, tubuh, jiwa, roh, dan gambar rupa Allah ada pada kami. Terima kasih karena setelah kami jatuh, Tuhan menebus kami. Tolong supaya kami hidup sebagaimana kami hidup di dalam kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan sakit penyakit mereka, jodoh, pekerjaan, dan pergumulan rumah tangga, suami, istri, anak-anak dengan orang tua. Tuhan tolong pulihkan semuanya supaya citra Allah yang ada pada kami itu sungguh-sungguh nyata adanya. Terima kasih untuk semua orang yang telah memberi waktu dan hidup mereka malam hari ini di malam penuh berkat. Diberkatilah mereka di dalam nama Tuhan. Terima kasih banyak buat semua
Jemaat Facebook dan TikTok yang malam hari ini mengikuti, semua yang ada di sini, semua yang ada di rumah, Tuhan memberkati mereka. Diberkatilah semua yang datang dalam nama Tuhan, apapun yang dikerjakan berhasil karena berjalan bersama Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu sempurna bagi kami dalam istirahat malam kami. Bangunkan kami besok dalam damai sejahtera. Cinta-Mu mengikat dan mempersekutukan kami sebagai orang-orang yang diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.